Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap dimanapun teman-teman berada, stay safe and healthy. Pada perjumpaan kali ini, dalam kelas Pediatric Nursing, kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Tujuan dari tindakan ini ialah mengidentifikasi gejala dan bahaya pada bayi baru lahir. Setelah dilakukan identifikasi gejala dan bahaya, diharapkan pada tindakan ini dapat membantu perawat untuk menentukan diagnosa keperawatan serta memberikan intervensinya. Sebelum kami melakukan tindakan, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Saya dari mahasiswa UKSW, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Dengan nama Yohanes Suradijoyo, NIM 46-2019-105. Selanjutnya, saya akan melakukan tindakannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Ini bayi Ibu ya? Iya. Oh iya. Baik, Bu. Jadi sini saya perawat Yohanes. Tujuan saya di sini adalah untuk memeriksa keadaan dari fisik bayi Ibu. Jadi tujuannya tentu untuk mengidentifikasi adanya gejala dan bahaya dari bayi Ibu. Kira-kira waktu untuk melakukan tindakan ini kira-kira sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik. Jika ada pertanyaan, Ibu bisa mengajukan ya, Bu ya? Iya. Ini tadi bayinya sudah minum ASI ya, Bu? Iya, sudah. Oke, berarti saya sudah bisa melakukan pemeriksaan ya, Bu ya? Iya. Jadi ini dibuka sama bajunya ya, Bu? Sementara saya mau ke belakang buat cuci tangan. Iya. Halo adik. Udah kenyang tadi ya minum ASI-nya? Ini saya timbang berat badan dulu, Bu ya. Iya. Selanjutnya ukur panjang badan, Bu ya. Iya. Panjangnya 47 cm ya, Bu ya.
Selanjutnya saya periksa denyut jantungnya Bu ya. Setelah diperiksa denyut jantungnya, lanjut ke pemeriksaan pernafasannya Bu ya. Denyut jantung sama pernafasannya sama-sama 1 menit. Baik, normal Bu ya. Selanjutnya bayi Ibu akan saya periksa suhunya Bu ya. Pemeriksaannya ini di bagian bawah ketiak. Baik, normal Bu ya. Jadi pada bayi itu Bu, pemeriksaan tanda vital biasanya itu tidak dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah biasanya tuh kalau misalkan bayinya kritis gitu. Baik Ibu, ini bayinya mau saya ukur lingkar kepalanya sama lingkar dadanya ya Bu ya. Permisi Adik. Baik Ibu, kita mulai pemeriksaannya. Kita periksa bagian kepala. Kita raba kepalanya, apakah ada benjolan. Kita tekan-tekan. Kemudian kita raba fontanel posterior dan fontanel anterior. Caranya dengan meletakkan tangan kita mulai dari belakang, kemudian diraba sampai pada bagian depan. Kita lihat apakah fontanelnya sudah tertutup atau belum. Kemudian pemeriksaannya kita beralih ke bagian wajah. Kita lihat matanya, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat telinganya. Baik, ada 2. Kemudian kita lihat normalnya posisi mata dengan telinga itu sejajar. Kemudian kita periksa hidung. Kita cek atensi jalan nafasnya dengan cara kita tutup salah satu hidung. Kita rasakan. Ulangi di sisi satunya. Lalu kita lihat bentuknya. Simetris ya Bu ya. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan mulut. Jadi caranya adalah masukkan jari kita
ke mulut bayi. Nah, umumnya bayi akan refleks menghisap ketika kita masukkan jari pada mulutnya. Kemudian, raba pada bagian langit-langit mulut bayi. Kita lihat utuh ataukah ada kecacatan. Kemudian kita lihat lidah dan juga rongga mulut. Nah, setelah kita memeriksa bagian wajah, kita lanjut pada pemeriksaan leher. Ini si adik. Kita lihat apakah ada cedera ataukah luka. Tidak ada luka ya Bu ya, tidak ada cedera juga. Kemudian kita raba bagian tulang klavikula. Apakah ada tanda-tanda patah tulang atau tidak. Setelah itu, lihat bentuk dada. Apakah datar atau cembung atau apakah cekung. Selanjutnya, kita bisa lihat denyut jantung pada bayi yang terlihat. Normalnya denyut jantungnya itu akan terlihat. Setelah itu, kita masuk pada pemeriksaan abdomen. Kita lihat bentuk abdomen, apakah datar dan apakah cekung atau cembung. Setelah itu kita lihat tali pusatnya, apakah ada darah atau sekret atau nanah. Normal ya Bu. Kalau di bagian perut tadi sudah, kita pindah ke bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, tangan dan kaki. Lihat jumlah jari pada tangan, apakah berjumlah lengkap atau 5. Kita juga lihat bagian kaki. Normalnya jari jumlahnya 5. Jika kurang dari atau lebih dari, maka hal tersebut disebut dengan cacat. Kalau sudah, kita balikkan bayi. Kita lihat bagian kepala. Bagian belakang kepala, apakah ada luka atau tidak. Kemudian kita ke bawah. Jika ada tampak kebiruan pada area pantat bayi, itu normal. Itu biasa ditemukan normal. Kemudian balikkan bayi lagi. Si adik. Selanjutnya kita periksa genitalia pada bayi. Kalau bayinya perempuan, lihat apakah biasanya terlihat labia minora, labia mayora, dan lihat klitorisnya. Dan lubang kencing atau vagina juga bisa kita lihat. Kadang kita temukan adanya darah atau sekret. Itu adalah temuan yang normal pada bayi perempuan. Nah, pada bayi laki-laki, kita lihat penisnya. Kita lihat lubang kencingnya di ujung penis atau tidak.
Jadi untuk temuan abnormalnya, lubang kencing bisa di bawah atau di atas. Dan itu adalah temuan yang abnormal. Kemudian kita juga periksa tekan bagian testis. Kalau teraba bengkak atau ada benjolan, itu harus dipastikan ke dokter anak. Setelah pemeriksaan, kita rapikan kembali. Nah, setelah pemeriksaan genitalia, kita perlu ganti sarung tangan. Jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Oke. Setelah itu kita periksa refleks-refleks pada bayi ya Bu ya. Jadi untuk yang pertama tadi kita sudah lakukan, yaitu kita masukkan jari kita ke mulut bayi. Refleksnya nantinya akan jari kita akan dihisap karena bayi tersebut menganggap bahwa dia sedang meminum ASI. Selanjutnya refleks rutin berputar. Caranya adalah kita jari kita elus-eluskan ke atau usap-usap ke pipi atau dekat mulut. Nantinya respon bayi itu akan menoleh dan mencari jari kita. Nah, hal tersebut itu normal. Kemudian kita masuk pada refleks genggam. Jadi caranya adalah kita letakkan jari kita ke jari-jari bayi. Untuk yang pertama itu jari-jarinya di tangan. Nah, ketika kita letakkan jari kita ke tangan atau jari-jari pada bayi, dia akan menggenggam. Itu normal. Kemudian juga kita periksa juga di bagian jari-jari kaki. Refleks tersebut akan menggenggam dan disebut dengan normal. Selanjutnya kita masuk pada refleks Babinski. Caranya adalah kita lakukan rangsangan mulai dari tumit sampai ke atas jari-jari. Nah, nanti refleksnya itu akan melakukan gerakan double fleksi membuka arah belakang kaki. Selanjutnya refleks Monroe. Kita angkat kepala bayi sedikit. Si Adek. Kemudian tangan satunya kita berjaga-jaga di belakang, di bawah kepala bayi sedikit saja. Lalu lepaskan tangan. Untuk yang tadi tangan kita yang sebagai tumpuannya. Kemudian kita lepaskan. Jadi seperti jatuh. Nanti bayinya akan melakukan ekstensi. Tangannya akan seperti kaget begitu. Akan membuka bagian lengannya. Kemudian kita masuk pada refleks mata. Jadi caranya kita bisa
berikan sinar. Kita sinarnya menggunakan pen light. Kemudian kita sorotkan sinarnya ke mata bayinya. Ini si adik. Nah, umumnya atau normalnya matanya akan berkedip. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu disinarkan ke mata. Kalau ke mata hanya sedikit saja. Lalu untuk cara yang lain juga bisa menggunakan telapak tangan. Seperti ini. Nanti refleksnya juga sama, akan berkedip juga. Selanjutnya kita beri. Oke. Baik Bu, ini untuk pemeriksaannya sudah selesai. Saya rapikan juga ya Bu ya. Iya. Adik, cepat besar ya. Bayinya lucu Bu. Iya. Nah, udah dipakein baju ya Dek. Baik Bu, sudah selesai pemeriksaannya. Jadi untuk pemeriksaannya ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Makasih ya. Demikian terhadap apa yang saya sampaikan saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.